Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris, channel yang masih berkembang dan belum rame. Tapi tentunya semoga bagi para kalian yang nonton film ini tolong di subscribe ya, di subscribe, di like dan di komentarin biar channel ini terus berkembang dan saya jadi semangat untuk membuat video guys. Ya, kali ini kembali di segmen moto atau motivasi tokoh. Lagi Bang ini. Jadi kemarin untuk segmen pertama, untuk episode pertama itu kan kita ngambil tokoh seorang sufi, pemikir, salaf, yaitu Syekh Jalaluddin Rumi. Kali ini kita akan mengambil satu lagi contoh seorang tokoh, yaitu seorang tokoh revolusioner atau seorang aktivis, dulunya sih aktivis. Ya, dia di sini biasa disebut sebagai Tan Malaka. Siapa itu Tan Malaka? Kita lihat di sini. Jadi guys, Tan Malaka itu setahu saya, beliau itu adalah seorang bapak republik. Jadi dasar-dasar republik pertama di Indonesia itu muncul dari pemikirannya seorang Tan Malaka ini. Nah, sayangnya dia itu mati terbunuh oleh tentara republik yang ia dirikan. Sungguh menyedihkan. Aduh. Ya, jadi di sini dia itu sebetulnya sebagai seorang pejuang, pemikirannya hampir sama seperti Insinyur Soekarno. Dia adalah seorang sosialis, pemikir kiri. Soekarno juga seorang pemikir kiri, hanya saja mungkin nasibnya itu berbeda dengan Soekarno. Soekarno itu mempunyai nasib yang bagus, sedangkan Tan Malaka itu mempunyai nasib yang kurang bagus seperti itu. Tapi di sini kita tidak mengesampingkan jasa-jasanya Tan Malaka karena beliau juga sudah berkali-kali diasingkan, dibuang pada zaman Belanda. Langsung saja di sini kita mau mengutip beberapa kata mutiara dari Tan Malaka atau Bapak Republik. Ya. Di sini yang pertama adalah idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Kata-katanya sungguh kata-kata khusus bagi seorang aktivis-aktivis ya di kampus atau aktivis sosial. Jadi di sini maksudnya adalah ya seorang pemuda, harta yang paling berharga itu adalah idealisme. Tanpa adanya tunggangan-tunggangan, boncengan-boncengan, bisikan-bisikan syaitoni rojim. Ya intinya itu tanpa adanya tunggangan-tunggangan kepentingan dari salah satu pihak atau kepentingan yang berpihak selain kepada rakyat. Nah, di sini adalah idealisme adalah kemewahan yang paling tinggi yang dimiliki oleh pemuda. Maksudkan guys, jadi kalian itu sebagai pemuda itu kita harus idealis, kita jangan gampang terpengaruh isu berita hoax sana sini, datang ikut share, ikut membagikan, ikut ngotot, akhirnya terpecah belah. Nah ini kan tolong, sebagai seorang pemuda itu kita harus cerdas, kita harus mampu memilah daripada informasi yang datang dan kita saring menggunakan idealisme kita sebagai warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila tentunya itu. Nah, itu. Yang kedua di sini tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan serta memperhalus perasaan. Bang, maksudnya apa itu, Bang? Maksudnya gini. Maksud dari tujuan pendidikan itu kan mengasah intelektual atau kecerdasan kita, memperkokoh kemauan agar kita mempunyai tekad yang kuat dan optimis. Seperti itu. Yang selanjutnya memperhalus perasaan. Jadi bohong bagi para kalian yang mengaku berintelektual, yang mengaku kalian adalah seorang berpendidikan, ketika hati kalian itu keras batu, ketika kalian tidak peka dengan perasaan orang lain, maka kalian adalah seorang yang tidak berpendidikan.
Ketika seorang cewek yang sering perhatian kepada kamu tapi kamu kok nggak peka, berarti kamu itu tidak berpendidikan, guys. Itu salah satu contohnya ya. Jadi bagi cewek-cewek dengarkan, kalau ada cowok yang nggak peka sama perhatian kalian atau sebaliknya, maka orang itu adalah orang yang tidak berpendidikan, berarti nggak sekolah itu orangnya. Itu jadi catatan ya, jadi catatan. Yang selanjutnya di sini ada, sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri. Tuh, dengarkan. Proses itu lebih penting karena itu media kita dalam belajar, media kita untuk mencari pengalaman, media kita untuk mengoreksi diri, melatih keterampilan dan kemampuan, bukan daripada hasil itu sendiri sebetulnya yang menjadi tujuan. Tapi diri kita itu ditempa dalam proses, ditempa dalam perjuangan, dalam pelatihan, itulah yang lebih penting. Harga yang paling mahal itu di situ, bukan hasilnya, guys. Jadi gitu. Contohnya nih, misal negara kita merdeka itu memang karena melalui proses yang sangat panjang, melalui proses yang sangat besar. Kita bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Akhirnya kemerdekaan ini bisa kita banggakan, guys. Jadi kita itu harus dijaga ini kemerdekaan Indonesia. Jangan kalian malah main TikTok mulu itu. Aduh, ini pemuda kok main TikTok mulu. Marilah kita berpikir, guys. Sok-sokan tuh ngomong. Ya paling tidak di sini saya ngomong tentang kebenaran, ya kan? Walaupun perilaku dan sikap kita tahu, yang penting kita itu bijak dulu sejak dalam berpikir kan, seperti itu ya, bijak sejak dalam pikiran, nanti akan merambah kepada sikap dan perilaku walaupun belum. Yang selanjutnya di sini ada satu kata-kata menarik lagi dari seorang Tan Malaka, bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis seperti mesin. Nah, tuh. Di sini maksudnya adalah, yang dimaksud Tan Malaka, menghafal itu bukan proses menuju satu kecerdasan. Karena yang paling penting itu kita paham. Ya enggak? Gagal paham itu lebih parah daripada tidak mengerti. Maksud gak? Jadi di sini ketika kalian menghafal, kalian itu diajarkan seperti mesin, mekanik, seperti berpikir secara mekanis. Itu kan menghafal, seperti mesin kan. Mesin itu kan menghafal, melakukan sesuatu hal sesuai dengan aturan mainnya atau yang memang sudah ditentukan, itu namanya seperti mekanik. Sedangkan kita itu manusia, kita itu bebas berpikir dan bebas bertindak, tapi dibatasi dengan etika. Bebas tapi masih terbatas dengan etika dan moral dalam berperilaku. Sedangkan dalam berpikir kita ini bebas, guys. Kita itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Kebebasan berpikir, free market ID, pasar bebas pikiran. Nah, jadi forum ini atau mungkin pembahasan kita di segmen moto ini, motivasi tokoh ini, menjadi pasar bebas pikiran atau free market ID bagi anak-anak yang muda tentunya. Yang tua-tua boleh, yang tua-tua. Oke, yang selanjutnya. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tuh, denger, jangan sok kepinter. Tuh, teman-teman, seperti para pemuda, anak-anak muda yang habis lulus sekolah atau lulus kuliah tapi tidak bisa membaur dengan masyarakat,
atau tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat karena merasa bahwa dia itu sudah beda kapasitas dengan masyarakat kecil, dengan masyarakat pedesaan, dengan masyarakat miskin kota, merasa dirinya pintar dan derajatnya lebih tinggi, lebih baik lu nggak usah sekolah lu, lebih baik lu udah di rumah aja nyangkul biar bareng sama orang-orang, biar kamu bisa mencium aroma daripada keringat masyarakat kita. Kayak Jadi intinya di situ, maksudnya dari Tan Malaka adalah kalau kita udah sekolah, sudah menjadi kaum berpendidikan, kaum intelektual, itu ya seharusnya ya kita bisa ikut mencerdaskan masyarakat di pedesaan atau dari wilayah kita itu tinggal. Seperti itu guys, jangan malah kita itu sudah merasa pintar, merasa berkapasitas berintelektual jadi gak mau membaur dan membersamai mereka, kan itu salah. Jadi nggak berfungsi itu kalian dididik di sekolahan atau di kuliah, kan seperti itu. Satu lagi ini yang terakhir, modal bisa memenjarakan manusia, membuat manusia bekerja tanpa henti dari jam 5 subuh sampai jam 5 malam untuk kekayaan orang lain. Nah, jadi di sini memang Tan Malaka itu ideologinya lebih cenderung kepada sosialis di sini. Jadi sosialis itu adalah antitesis dari kapitalis. Yang setahu saya itu gitu guys. Nah, sosialis itu sangat menentang yang namanya mesin-mesin pabrik, hak milik mesin pabrik sama modal pribadi. Sosialis itu lebih kecenderungan kepada bahwa mesin pabrik itu ya dimiliki bersama dan modal juga bersama. Karena contohnya itu seperti ini. Misalkan nih saya punya modal dan punya mesin pabrik. Lalu saya mengerjakan 5 orang untuk memproduksi sebuah barang menggunakan mesin dan modal itu. Nah, 5 orang itu saya gaji 5 juta, sedangkan penghasilan saya itu 1 bulan 10 juta. Jadi tiap orang 1 juta. Kalau 5 orang kan saya gaji 5 juta. Ya enggak? Nah, penghasilan saya sebulan 10 juta daripada produksi mesin pabrik yang mereka kerjakan. Mereka yang bekerja hanya karena saya punya mesin pabrik dan punya modal, saya tidak bekerja, tapi saya selalu mendapat keuntungan, guys. Sedangkan mereka yang bekerja itu hanya mendapat upah 1 juta tiap bulan, 1 juta tiap bulan. Pun begitu ketika omset saya naik menjadi 15 juta per bulan atau penghasilan saya 20 juta per bulan, mereka itu bekerja masih saya gaji 1 juta. Kira-kira adil nggak? Padahal mereka yang kerja loh, saya di rumah santai, nonton TV, main sama istri, sama anak, shopping ke luar negeri, jalan-jalan, yang bekerja mereka. Kira-kira adil enggak? Nah, itu adalah satu pemikiran sosialisme. Nah, mungkin itu beberapa dari quotes atau kata-kata mutiara atau kata motivasi dari seorang bapak republik kita yaitu Tan Malaka. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua agar lebih bisa membuka wawasan dan membuka kerangka berpikir kita agar bisa lebih kritis, seperti itu, kritis transformatif. Wah, apa itu bahasanya? Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.